Puji Tuhan, selamat pagi dan selamat hari Natal. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Doa Pagi GPDI Budi Mulia. Sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Di pagi hari ini kami mau bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, berikan kami pengertian sehingga kami dapat memahami apa kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami, dan supaya kami juga diberi kemampuan untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita baca terdapat di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Yang tertulis, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat yang sudah kita baca tadi tidak lepas dari ayat 1 sampai ayat 4. Sebaiknya kita baca ayatnya. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Artinya, jika ingin mentaati apa yang tertulis dalam ayat 1 sampai 4, maka kita harus memiliki pikiran atau sikap yang sama seperti Kristus. Allah adalah kasih, dan sebagai bukti ungkapan perasaan kasih-Nya, maka Allah memberikan putra tunggalnya, yaitu Yesus, demi menyelamatkan umat manusia. Bahkan jauh sebelum dunia dijadikan, Allah telah memilih dan menentukan Yesus untuk turun ke dunia ini. Yesus taat pada perintah Bapa karena Yesus mempunyai pikiran yang sama dengan Bapa di sorga, yaitu mengasihi manusia. Maka dengan kasih-Nya yang besar itu,
Yesus datang ke dalam dunia dengan meninggalkan segala kemuliaan di sorga, serta tidak menganggap kesetaraan dengan Allah adalah sesuatu yang harus dipertahankan. Yesus rela menjadi manusia agar dapat menyelamatkan manusia berdosa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kematian Yesus di atas kayu salib merupakan bukti kasih-Nya untuk menghapus dosa manusia dengan darah-Nya, dan oleh kematian-Nya kita beroleh hidup yang kekal, sehingga maut pun dikalahkan. Maut pun tidak berkuasa lagi atas semua orang percaya. Saudara, apa yang telah dikerjakan Yesus di kayu salib itu? Karena Yesus taat kepada Bapa, bahkan taat sampai mati. Ibrani 5 ayat 8 dan 9 berkata, "Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya." Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan di awal tadi, di mana ada nasihat-nasihat firman Tuhan yang sudah kita baca dalam surat Filipi 2 ayat 1 sampai dengan ayat 4, di mana Kristus merindukan kita melakukannya sebagaimana Tuhan Yesus melakukannya dengan mengambil rupa seorang hamba. Sebagaimana Filipi 2 ayat 7 dan ayat 8 berkata, "Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib." Lalu bagaimana supaya kita dapat mengikuti teladan Yesus? Pertama, kita harus memiliki Roh Kudus, sebab tanpa Roh Kudus kita tidak akan mampu untuk melakukannya. Sebab Roh Kuduslah yang akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus yang melepaskan segala ikatan dosa kita agar kita dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka kita harus memelihara hubungan dengan Roh Kudus, menjaga hidup kita agar tetap mempunyai ketaatan kepada Allah, serta menjaga kekudusan agar tidak mendukakan Roh Kudus. Efesus 4 ayat 30 berkata, "Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan." Yang kedua, kita harus mempunyai iman. Iman adalah percaya sekalipun tidak melihat. Dari segala apa yang ada di muka bumi ini, yang diciptakan Allah, melalui kacamata iman kita mengakui bahwa Allah itu ada dan keberadaan Allah nyata melalui ciptaannya, dan keberadaannya adalah untuk menolong manusia. Allah adalah yang utama dari segala sesuatu. Kejadian 1 ayat 1 berkata, "Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi." Saudara, oleh sebab itu tidak ada keraguan di dalam diri kita
untuk tidak percaya. Sebab Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan yang ketiga, kita harus memiliki sukacita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memiliki Roh Kudus serta iman percaya, maka sukacita pasti terlihat dalam hidup kita. Tentang keberadaan Allah dalam hidup kita melalui Roh-Nya, itu kita harus yakin dengan sepenuhnya. Sebab Roh itulah yang memberikan kita sukacita serta damai sejahtera. Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara, ini adalah tulisan atau surat Paulus kepada jemaat Filipi saat Paulus terbelenggu dalam penjara. Dia menasihatkan jemaat di Filipi agar tetap bersukacita sebagaimana Rasul Paulus, walaupun dalam penjara, dia tetap bersukacita karena dia memiliki Kristus yang lebih dari apapun. Kiranya juga kita sebagai orang yang beriman, dalam keadaan apapun, kiranya kita tetap bersukacita. Dikatakan bersukacitalah senantiasa berarti bersukacita secara terus-menerus, dan kiranya Kristuslah yang terutama dalam hidup kita. Puji Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengar bersama-sama. Kiranya Roh Kudus yang akan memberi pengertian lebih dalam lagi bagi setiap kami, sehingga apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kami, itu juga yang menjadi kerinduan kami, yaitu mengutamakan Yesus di dalam kehidupan kami, sehingga menjadikan kami hidup yang berdampak dalam setiap aspek kehidupan yang kami jalani. Bapa yang baik, sertailah aktivitas kami hari ini. Apapun yang kami kerjakan, baik itu pekerjaan di rumah, di kantor, di dalam pelayanan kami, dalam usaha kami. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati semua. Dan dari kesemuanya itu, biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Hamba-Mu berdoa juga bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti program ini dalam keadaan apapun, yang dalam keadaan sakit, yang dalam pergumulan hidup. Tuhan adalah jawaban yang pasti bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan adalah damai dan sukacita, serta dari Tuhanlah yang memberikan kita semua damai sejahtera. Terpujilah Tuhan Allah kami. Inilah doa permohonan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.